Bahkan waktu saya mau tamat SD itu kakek nenek saya tuh bilang, saya tuh nggak punya uang nih buat sekolahin kamu, kayaknya kamu ke kota aja deh jadi pembantu aja. Saya sebenarnya ditawari beasiswa untuk lanjut kuliah, tapi saya punya adik yang masih sekolah. Kalau saya lanjut kuliah saya mungkin bisa dibayarin, tapi biaya hidup saya harus nanggung sendiri. Kalau saya nanggung sendiri biaya hidup saya, berarti saya nggak bisa bantuin adik saya dong. Bagian selanjutnya dari telepon itu adalah, oke, kamu jadi wakil menteri pariwisata ya? Kita sering banget denger ya di Indo kalau misalnya kita tuh harus punya privilege yang besar supaya kita bisa sukses gitu. Makanya hari ini gue sangat merasa beruntung dan berterima kasih sekali Bu Nilu sudah ingin hadir di sini. Soalnya ceritanya Ibu Nilu ini yang gue baca di online itu tuh lumayan menarik. Dari background-nya, mungkin background yang bisa dibilang jarang lah untuk mencapai apa yang beliau capai gitu. Mungkin kita langsung mulai aja Bu dengan pertanyaan pertama. Yang saya pengen tanya ini di awal-awal boleh nggak Bu sedikit sharing dulu awalnya sebelum Ibu ditunjuk menjadi wakil menteri, perjalanan karirnya seperti apa Bu? Kalau boleh dari pertama deh Bu, pekerjaan pertama itu apa? Kalau pekerjaan pertama, saya itu dari SD udah kerja, gimana dong? Berarti apakah dimulai dari sana? Atau boleh, kerja yang sebagai profesional? Kalau misalnya SD kerja apa Bu? Jadi saya macam-macam. Saya waktu SD itu jual kayu bakar ke pasar. Atau buruh petik. Buruh petik itu apa ya? Jadi kita dibayar untuk memetik sesuatu. Misalnya, buruh petik. Ya, misalnya saya petik mangga. Kalau musim mangga kita petik mangga. Kalau musim kacang tanah misalnya, kita kan karena daerah saya kebetulan pertanian di Bali waktu itu. Kita petik kacang tanah atau kacang kedelai misalnya, itu dibayar. Kalau misalnya mangga itu kayak dibayarnya tuh per keranjang, gitu ada keranjangnya ya, kayak gitu. Jadi ya tapi itu kan tidak bekerja profesional full time ya, jadi itu ketika jeda sekolah atau ketika lagi musim saja begitu. Boleh saya tanya nggak Bu, kan kalau misalnya namanya anak SD pasti kan kita punya kewajiban itu adalah untuk belajar biasanya gitu kan. Kenapa Ibu ada sebuah waktu yang Ibu perlu luangkan untuk bekerja? Karena nenek saya sama kakek saya bukan orang kaya, pun orang tua saya bukan orang kaya. Somehow untuk punya uang jajan atau mungkin untuk beli buku misalnya, atau beli pensil misalnya, sometimes saya harus punya uang untuk melakukan itu gitu. Boleh sharing nggak sih Bu, itu lokasi di mana itu? Itu saya di Bali. Bali. Ya, Bali yang begitu indah, begitu glamor, begitu kaya, masih ada tempat-tempat di mana sampai sekarang yang anak-anak tidak bisa sekolah. Saya sekarang menyekolahkan beberapa anak-anak yang seperti itu juga gitu di Bali. Meskipun saya tidak mau sebut diri saya wah hebat sekolahkan orang, tapi ketika saya waktu kecil saya tahu betapa saya suka sekolah dan saya tidak bisa sekolah. Jadi kalau saya ketemu anak yang mereka punya ambisi untuk sekolah, punya kemauan untuk sekolah, ya saya ingin menyekolahkan mereka gitu. Nah, boleh sharing nggak Bu, kalau misalnya saat itu waktu Ibu masih kecil, Ibu tuh grow up-nya itu dengan kakek dan nenek atau orang tua? Iya, saya dengan lama hidup saya itu dengan kakek dan nenek. Saya dari baby itu sama orang tua saya transmigrasi ke Sulawesi waktu itu. Saya tinggal sama mereka. Kemudian saat saya mau sekolah SD, mungkin sekitar 5 tahunan atau 6 tahun waktu itu, saya dibawa ke Bali sama orang tua saya. Mungkin karena saat itu mereka secara finansial tidak bagus mungkin ya di sana, sehingga mereka memilih untuk membawa saya dan adik saya, kami berdua itu ke Bali, tinggal di rumah nenek dan kakek saya gitu di Bali, dan mulai sekolah itu di situ di Bali itu. Boleh, Buleleng. Saya boleh kepoin nggak sih kalau misalnya orang tua kerja apa Bu saat itu? Saya tidak tahu persis apa pekerjaan orang tua saya karena saya masih sangat kecil waktu itu mengingat. Yang saya tahu mereka itu tinggal di Sulawesi, dan apa saja yang mereka kerjakan, mungkin mereka bekerja di satu tempat, mungkin mereka, saya tidak terlalu memahami karena saya lebih banyak tinggal dengan kakek dan nenek, dan tidak seperti sekarang kita bisa video call atau kita bisa telepon, surat aja jarang gitu kan. Jadi I'm not really sure apa yang menjadi pekerjaan utama mereka saat itu. Menarik. Terus
apakah ada kesempatan untuk bertemu gitu di kemudian hari gitu waktu ibu sudah? And then pada saat saya mungkin kelas 4 SD atau 3 SD kali ya, ibu saya pindah ke Bali, terus tinggal dengan kami, dengan kakek nenek saya dan adik saya yang cewek, dan kemudian ada adik saya satu lagi yang cowok. Jadi kami 3 bersaudara. Kemudian ibu saya buka warung di rumah gitu. Jadi itu adalah masa-masa menyenangkan ya, karena ketika orang tua saya ibu saya buka warung, life is much better waktu itu ya. Kenapa? Dari segi apa? Karena secara finansial bagus gitu. Saya tidak tahu sebagus apa, tapi setidaknya saya punya uang jajan kalau ke sekolah gitu kan. Meskipun itu 100 rupiah gitu misalnya. Di sekolah saya harus mastiin adik saya yang sudah sekolah ini baik sekolahnya, saya juga harus baik. Dan pulang sekolah setelah sampai di rumah kita karena di desa saya itu nggak ada air dan listrik yang bagus ya. Jadi kalau musim kemarau ya kami harus pergi untuk ngambil air. Selesai pulang sekolah makan, pergi ngambil air atau apa. Dan kadang kalau musim padi, panen padi ya saya misalnya sambil sama kakek dan nenek saya manen padi gitu sampai subuh misalnya, habis itu pergi sekolah. Ya kayak gitu-gitu. Ya ini makanya menarik dan saya makanya pengen banget buat kita semua bisa bisa mendengar. Soalnya kan banyak sekali orang yang memiliki background seperti ibu, tapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk naik dari segi karir gitu. Apakah mungkin dari segi opportunity atau mungkin dari mereka udah ada mental blocknya gitu. Mungkin mental blocknya kan banyak orang yang dari yang kurang mampu udah ngerasa minder duluan gitu misalnya. Bahkan untuk naik kelasnya kayak susah gitu. Cuman makanya ini yang kita pengen gali dari segi prosesnya nih. Soalnya kan mungkin kalau sekarang orang lihat kan ceritanya udah dari awal orang udah tahu. Aku tahu orang selalu berpikir itu nggak mungkin deh. Melihat saya yang sekarang, banyak orang tuh nggak percaya gitu, but that's for real gitu loh. Saya juga kadang kayak, iya ya, sulit rasanya dipercaya apa yang saya ceritakan ketika melihat saya yang sekarang. Iya, soalnya kan fairy tale story sebenarnya. Betul sekali. Cuma boleh sharing nggak Bu? Terus kalau itu kan waktu pengalaman di SD ya, sampai harus take care of anak yang masih kecil itu juga, ya saya kan juga punya anak kecil juga ya. Gitu. Jadinya, ya pengen tahu deh kalau misalnya SMP seperti apa kehidupannya? Apakah secara finansial udah berubah kah atau kayak gimana? Jadi pas SMP kehidupan lebih baik ya. Bapak saya kan menikah lagi, dan ibu saya itu seorang guru gitu. Dan beliau sangat baik sekali. Jadi saya seperti memiliki ibu utuh gitu ketika sama dia. Dan waktu itu ibu saya itu jadi guru di Sulawesi Selatan. So dia ngajak saya. Karena secara finansial belum terlalu bagus, so dia hanya bisa membawa saya dan tidak bisa membawa adik saya. So kita pindah ke sana, ke Sulawesi waktu itu. Saya tinggal sama beliau, tapi you know lah gaji seorang guru bagaimana ya. Tapi it's much better. Saya merasa itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya begitu ya. Yang penting adalah saya bisa sekolah, karena saya sangat suka sekolah dari kecil gitu. Kesukaan sekolah ini bisa ditanam dari mana? Apakah dari kan orang biasanya malas gitu kan. Nah, apakah dari orang tua yang mendidik harus sekolah ya itu sekolah itu penting atau kayak gimana? Nggak pernah sih saya dikasih tahu kamu harus sekolah, nggak pernah sih, karena bahkan waktu saya mau tamat SD itu kakek nenek saya itu bilang, saya tuh nggak punya uang nih buat sekolahin kamu, kayaknya kamu ke kota aja deh jadi pembantu aja. Oh, mereka yang men-encourage ibu betul. Untuk menjadi ART aja gitu. Iya, karena saya sangat sadar bahwa mereka nggak punya uang gitu kan. Tapi pada masa itu saya waktu itu mungkin saat itu malaikat sedang bersama dengan saya, karena saat nenek saya bilang begitu, saya pergi sembahyang dan saya bilang sama Tuhan, saya tuh sangat suka sekolah, jadi tolong bantu saya supaya saya bisa sekolah, please, saya mau sekolah. And then saya sekolah gitu. Jadi saya selalu merasa bahwa apa yang terjadi dalam saya rasanya nggak boleh deh berkecil hati, karena kok Tuhan tuh mengabulkan semua keinginan saya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya apa yang buat saya sekolah, saya juga nggak tahu. Saya waktu itu ya, mungkin karena saya melihat guru-guru saya melihat hidup mereka kok bagus ya. Teman saya anak seorang guru dan dia hidupnya tuh lebih enak daripada saya. Sebagai anak kecil waktu itu lebih enaknya apa? Dia pergi sekolah dianterin sama orang tuanya. Dia bisa jajan ke kantin saat saya nggak bisa jajan ke kantin.
dia nggak perlu pulang sekolah, nggak perlu ngumpulin kapuk kering untuk dia jual untuk dapat uang Rp25. Kok hidupnya enak gitu loh. Saya berpikir kayaknya kalau jadi guru tuh enak, berarti saya harus sekolah untuk saya keluar dari kehidupan ini yang seperti ini. So dari kecil kakek saya itu suka sekali nonton TV ya. Sore hari dia akan selalu nonton TV berita. Nah, waktu itu saya suka nonton berita, ada siapa namanya, Desi Anwar, Rosiana Silala yang kemudian ternyata adalah mentor saya sekarang. Dan saya selalu melihat TV dan saya berpikir suatu saat saya ingin masuk TV deh. Waktu saya kecil, kakek saya itu sangat suka membaca juga ya. Kadang dia pulang jadi dia bikin tali yang dibuat dari bambu dan dia jual ke pasar. Terus saat pulang ke pasar dia bisa membawa cemilan apa yang dibungkus koran. So dia pulang dia akan mengajak saya membaca koran yang dibungkus itu. Jadi kita membaca dan saya dari situ saya suka membaca. Waktu saya SD karena saya nggak punya uang buat jajan, jadi setiap kali jam istirahat saya akan pergi ke perpustakaan untuk membaca. Saya akan baca buku. Di situ saya membaca itu membuat saya berimajinasi. Itu kenapa saya suka membaca dan suka menulis detail gitu, karena berimajinasi, dan waktu itu saya selalu berimajinasi gitu. Saya kan suatu saat kalau saya kaya, saya punya uang, kayaknya hidup ini enak gitu. Kayak gitu aja sih waktu kecil ya. Karena enak ukuran saya waktu kecil itu adalah bisa jajan ke kantin. Saya waktu kecil suka pergi masuk ke kantin dan suka lihat bakwan goreng tuh gak sih? Itu harganya waktu saya kecil kayaknya 25 apa 50 rupiah. Saya hanya bisa ngeliatin. Karena saya nggak bisa beli, tapi saya suka liatin. Sampai sekarang saya sangat suka dengan gorengan itu. Karena rasanya tuh memori masa kecil itu meleleh di lidah saya ketika saya makan gorengan itu. Sama saya sangat suka dengan nasi kuning. Jadi di sekolah saya dijual nasi kuning. Harganya itu sekitar 500 rupiah. Ada mie-nya, ada kelapa sangrainya. Saya sampai sekarang sangat suka kelapa sangrai. Kenapa? Waktu saya kecil setiap melihat itu saya berimajinasi memakannya. Cuma bisa lihat. Cuma bisa lihat. Jadi kalau sekarang saya lihat nasi kuning, saya ingat masa kecil saya gitu. Saya ingat masa SD itu gitu. Jadi mungkin yang membuat saya selalu ingin keluar dari apa yang saya alami waktu kecil adalah saya ingin hidup lebih baik daripada itu gitu. Saya ingin dilihat orang. Saya ingin orang itu tidak lagi waktu saya SD orang nggak mau satu kelompok sama saya karena saya sangat kumel. Karena saya bahkan mandi aja saya nggak tahu caranya mandi karena nggak ada yang ngajarin saya mandi. Cara pakai sabun mandi saya nggak tahu. Kadang adik saya, mungkin saya ketika kalau di Bali itu setiap hari raya, Rainan, ada namanya Purnama dan Tilem, itu kita kan ke pura ya, ke sekolah bawa canang, sop sajenan buat sembahyangan gitu. Dan saya harus tidak ke pura ke sekolah hanya membawa canang yang tanpa ada kuenya, tanpa ada buahnya karena nggak bisa beli. Jadi hanya canang dan kosong isinya. Gitu. Dan adik saya tuh suka nangis karena dia pengen. Dan saya selalu berpikir suatu saat tuh saya harus membuat adik saya tuh senang. Maka sekarang saya mendedikasikan hidup saya adalah bagaimana membuat adik saya life much better than kita dulu. Nah, yang menarik gini Bu, soalnya yang saya lihat kalau misalnya teman-teman yang lain ya, yang mungkin secara background itu mirip dengan ibu. Soalnya kan biasanya orang kan kalau misalnya background itu seperti itu, pasti tinggalnya teman-teman sekitarnya, tetangganya juga backgroundnya mirip gitu kan. Dan kebanyakan kan mindsetnya, misalnya tadi kalau misalnya kakek dan nenek ibu aja sampai yang men-encourage, udah nggak usah sekolah, ART aja gitu. Pasti kan tesis saya adalah orang sekitar pun juga sama mikirnya gitu kan. Nah, gimana caranya supaya orang-orang yang tinggal di dalam circle itu tuh bisa keluar dari sebuah norma yang seharusnya itu? Membaca dan menonton, dan selalu berpikir bahwa saya ingin seperti itu. Karena kalau saya ditanya siapa yang membuat saya keluar dari sini, nggak ada yang mendorong saya, kamu harus sekolah ya, karena kita harus lebih baik hidup kita. Nggak ada. Ada nggak sih circle ibu yang juga ambis gitu saat itu, yang pengen maju juga, circle ibu yang ambisius juga gitu? Sepanjang saya SD itu saya nggak punya teman yang kemudian benar-benar mendorong saya untuk keluar. Which is saya sangat kecil berteman ya. Teman saya, sahabat saya waktu saya SD, saya punya sahabat, saya bertiga bersahabat. Kami selalu pergi sekolah bareng, pulang sekolah bareng. Bahkan teman saya ini hanya lulus SMP pada akhirnya. Tapi saya masih berteman baik dengannya sampai dengan hari ini ya. Gitu. Jadi kalau saya juga kadang berpikir ya,
iya, kalau orang bilang bahwa circle-mu itu akan menentukan, saya rasa saya tough sendiri sih. Saya memang yang memaksa diri saya untuk keluar. Ya kayaknya itu ya yang penting buat orang-orang kan. Maksudnya kalau misalnya mereka dalam circle itu, kita nggak boleh depend dengan orang lain. Kita nih dari dalam sisi. Kalau waktu SD itu saya berpikir bahwa ya deh saya jadi pembantu aja deh. Bukan pergi berdoa sama Tuhan bilang saya mau sekolah. Mungkin saya jadi pembantu hari ini. Iya kan? Atau mungkin banyakan kan juga mungkin mindsetnya itu menyalahkan biasanya kan. Kok orang tua gue nggak bisa. Saya menyalahkan. Saya menyalahkan. Saya selama bertahun-tahun ya berpikir bahwa kenapa sih? Saya selalu berpikir kalau orang tua saya begini, saya mungkin akan lebih begini di hidup saya. Kalau orang tua saya tidak bercerai, mungkin saya akan bisa sekolah yang bagus, mungkin saya akan lebih enak hidup saya. Tapi kalau orang tua saya tidak bercerai, iya, mungkin saya akan lulus SMA, tapi pikiran saya mungkin akan sekecil itu saja. Tapi karena orang tua saya bercerai, berpisah, dan kemudian saya tinggal dengan nenek dan sebagainya, saya justru ingin keluar dari lingkaran itu dan menjadi sesuatu yang baru. Dan saya baru menyadari itu setelah saya dewasa gitu. Tapi waktu saya kecil itu, saya selalu menyalahkan keadaan. Saya nangis sendiri, saya kecewa dengan orang tua saya kecewa dengan semuanya. Tapi pada akhirnya memang ya udah gitu. Tapi yang paling penting adalah saya sendiri memang. Saya sendiri dari kecil selalu melihat rumah kakek saya dan nenek saya dan saya selalu bilang, suatu saat nih rumah saya harus nabung deh. Saya harus perbaiki rumah ini deh. Saya harus punya rumah begini. Kayak gitu. Kayak satu saat kayaknya saya harus bisa jajan-jajanan ini deh. Kayak gitu loh. Jadi kalau sekarang saya suka jajan, itu kadang itu memenuhi inner child saya. Kayak gitu sih. Terus saya juga baca di salah satu interview ibu kan pernah menjadi ART dulu ya kalau nggak salah. Itu waktu SMA. Boleh cerita Bu? Jadi setelah saya tidak mau mengatakan kenapa gitu, tapi finansial orang tua saya tidak selalu bagus. So kita mengalami masa drop, dan itu SMP saya biasanya setiap kali libur sekolah saya akan ikut sama tetangga saya yang jadi buruh petik buah jeruk. Jadi saya akan pergi petik buah jeruk, nanti dapat ongkosnya gitu lah ya. Terus SMA, saya waktu itu sudah sangat tidak tahu bagaimana membayar uang sekolah waktu itu. So saya pikir wah ini kayaknya saya berakhir nih, kayaknya nggak akan lulus, nggak akan sekolah nih SMA mau selesai. Saya kebetulan saya tuh waktu SMA itu pinter juga lah ya, jadi selalu dapat ranking lah di sekolah, dan saya bagus lah rankingnya gitu, dan guru-guru juga banyak yang support saya ya, mungkin karena saya waktu itu lumayan pinter juga gitu kan. So saya curhat ke salah satu guru saya, guru bahasa Inggris saya, namanya Ibu Desa. Saya bilang, Bu, saya tuh nggak punya uang deh buat sekolah saya ini, gimana ya? Saya waktu itu ngomong sama teman saya kayaknya mau, dia di depan sekolah itu ada ini tukang fotokopi, dan saya mau kerja di tempat fotokopi itu deh. Tapi si fotokopi tuh nggak mau terima saya karena nggak bisa dia kalau cuma paruh waktu. Dia maunya saya full time. Nggak dapat. Nah saya udah cerita, terus bu guru saya nanya, kamu udah nyobain cari kerjaan? Saya bilang saya udah nyoba Bu, tapi nggak ada yang mau menerima saya. Akhirnya dia bilang, kamu kalau gitu ya udah kamu di rumah saya aja mau nggak gitu, tapi bantu saya di rumah. Mau Bu, tapi saya nggak bisa ngasih kamu uang. Jadi dia tidak ngasih uang, tapi dia membayarkan uang sekolah saya. Jadi tapi tidak memberikan saya uang dalam bentuk cash ya, gitu. Tapi setidaknya itu sudah sangat membantu sekali kan. So saya kerja sama dia waktu itu, jagain anak. Dia punya anak masih baby waktu itu, jagain anaknya masih baby. Kemudian ya cuci piring, masak, ngepel, ya segala hal pekerjaan rumah lah, mencuci dan sebagainya gitu. Jadi, tapi saya mensyukuri itu ya. Jadi saya pulang sekolah biasa jam 1 atau jam 2 siang. Terus saya langsung, karena kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah, saya langsung ke sana. Habis sampai jam 9 malam biasanya, 9 malam baru saya pulang. Kemudian saya belajar untuk sekolah besoknya. Kayak gitu. Kalau misalnya saat itu Ibu ya, apakah orang, teman-teman kan pasti kan ada yang lebih mampu gitu kan misalnya. Apakah mereka ngeliat itu sebagai you harus jadi ART gitu misalnya? Enggak ada seperti itunya. Saya punya sahabat-sahabat yang sampai sekarang kita masih in touch gitu ya, meskipun tidak sering.
mereka kebetulan ya orang-orang yang juga nggak pernah ngelihat saya dari, ih kamu jadi pembantu terus nggak mau berteman dengan saya, nggak juga. Mereka malah baik-baik aja sama saya dan selalu support saya gitu. Jadi waktu itu circle-nya lumayan bagus juga gitu, dan guru-guru juga selalu menyemangati saya waktu itu gitu. Jadi enak aja sih, saya menikmati aja waktu itu masa-masa saya kerja di rumah guru saya sampai saya tamat SMA. Gitu. Boleh share itu berapa lama Bu berarti pekerjaannya? Mungkin jadi itu sudah di saya mau naik kelas 3 SMA aja sih setahunan lebih. Setahun lah ya. lebih. Iya. Boleh tahu nggak sih Bu, itu kira-kira, kan saya paham itu kan bayarannya bukan secara cash kan, tapi secara transfer. Berarti kira-kira berapa tuh per bulannya? Ibu inget nggak? Iya, under 1 juta lah ya. Nggak nyampe karena kan harus bayar SPP. Iya. Dan kayak gitu-gitu sih. Makan saya menghitung bahwa ketika saya pulang sekolah dan makan di tempat itu kan sudah memberikan saya uang makan siang. Makanan di situ soalnya. Makannya di situ pun makan malam di situ kayak gitu-gitu. Yang lebih bagusnya lagi adalah karena saya bisa belajar komputer di rumahnya di sela-sela waktu, sambil misalnya anaknya sudah tidur siang gitu, so saya punya jeda waktu kosong, saya boleh nggak belajar komputer karena di sana ada komputer. Dulu kalau kita mau belajar komputer harus ke warnet ya, apa sih namanya, untuk belajar komputer. Nah ini saya nggak perlu, itu kan sudah mengurangi uang kursus saya kan. Saya bisa belajar komputer di rumahnya, saya diajari bahasa Inggris sama dia, saya bisa belajar bahasa Inggris, saya belajar banyak hal di tempatnya. Saya belajar tentang seni, saya belajar tentang bersosialisasi, mengenal orang-orang, saya belajar table manner di sana. Banyak hal yang saya pelajari dan menurut saya itu lebih daripada uang sih. Gitu. Maksudnya belajar table manner, cara bersosialisasi itu apakah maksudnya? Karena dia kan sering datang tamunya, ya tamu-tamu orang-orang hebat ya gitu, tamu-tamu dia, kolega-kolega suaminya sebelum waktu itu pelukis apa semua. So saya jadi mengenal orang-orang. Oh, orang-orang kalau bersosialisasi itu begini, orang-orang ketika bercakap, berbicara tuh, ya, itu hal yang saya selalu lihat gitu, dan saya selalu suatu saat saya harus bisa kayak hebat-hebat kayak gini nih. Kayak gitu loh dalam diri saya gitu. Dan saya selalu mengcopy itu, melihat itu, dan saya rasa apa yang saya pelajari dari saya dulu itu sampai dengan sekarang itu banyak banyak mengencourage diri saya dan banyak berpengaruh terhadap bagaimana saya bersikap sekarang dan hari ini gitu. Terus kalau misalnya kita flash forward lagi ke kuliah. Dulu kuliah jurusan ekonomi. Oh. Saya kuliah itu telat banget karena saya tamat SMA 2005 kan. Tapi waktu itu saya sebenarnya ditawari beasiswa untuk lanjut kuliah. Tapi saya punya adik yang masih sekolah. Kalau saya lanjut kuliah saya mungkin bisa dibayarin, tapi biaya hidup saya harus nanggung sendiri. Kalau saya nanggung sendiri biaya hidup saya, berarti saya nggak bisa bantuin adik saya dong. Nah, mendingan saya kerja aja. Akhirnya saya tamat SMA itu kerja. Saya pernah kerja jadi sales sepatu, door to door, knock pintu orang, jual sepatu. Saya pernah kerja di hotel jadi apa namanya itu ya, yang bersih-bersihin. Iya. Housekeeping. Saya pernah kerja jadi housekeeping di hotel. Berapa lama tuh Bu sebelum akhirnya kuliah? Saya kemudian di Bali tuh banyaklah pekerjaan saya kerjakan ya. Terus saya pernah kerja di toko juga, jaga toko. 2010 saya pindah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Mencari suasana baru di sana. Sana saya punya uang tuh cuman sedikit gitu, tapi saya ingin bertahan untuk mencari kerja di sana. Doang nggak dapat kerja gitu, dapat kerja. Akhirnya tetangga kos saya itu penyiar radio. Dia bilang sama saya, kamu mau nggak siaran radio? Mau. Ya udah, saya belajar di tempat itu sudah sebulan. Ternyata saya nggak layak siaran. Saya nggak layak siaran, nggak digaji, nggak layak siaran. Waktu saya lihat uang saya sisa 1 juta, berapa lama saya bisa bertahan hidup dengan uang 1 juta ini. Tapi saya terus nyari kerja sampai tetangga kos saya yang lain bilang, saya mau ke radio nih, saya mau magang. Dia kuliah 2010, berarti usia saya waktu itu apa tuh ya, 20 berapa tahun lupa, 22 kali ya. Terus di sana itu saya ini juga sangat kecelakaan ya. Saya menunggu teman saya di interview untuk magang. Saya duduk di ruang tamu. Saya ngobrol dengan bapak-bapak yang saya nggak tahu dia itu siapa. Tapi kita bicara banyak. And then dia bertanya sama saya, kamu hobinya apa? Membaca. Kamu suka baca? Bilang iya. Baca apa saja? Biografi. Banyak saya suka baca. And then dia ngasih saya buku. Dan dia bilang, coba kamu baca buku ini. Nanti ya saya baca di rumah. Enggak, kamu baca sekarang. Saya baca, mungkin cuma ada 10 halaman. Terus kemudian dia tanya saya, menurut kamu buku itu gimana? Saya bilang biasa aja.
Ternyata dia penulis buku. Saya langsung bilang, terus bilang, menurut kamu biasa? Ya, maksudnya gini Pak, saya bilang, buku ini tuh kurang menggali imajinasi saya. Karena kalau kita menulis sama kita harus membuat orang berimajinasi, gitu kan. Oh gitu, terus kemudian dia bilang, kamu mau nggak kerja di sini jadi reporter, wartawan? Serius Pak? Bilang iya. Oh ternyata orang yang di sebelahnya itu bos di sana. Ternyata dia adalah direktur newsnya radio itu. Yang saya ajak ngobrol, saya bilang bukunya jelek itu. Terus dia menawarkan saya waktu itu, saya bilang, Pak saya nggak tahu, nggak pernah jadi wartawan Pak. Saya cuma tamat SMA. Nggak apa-apa, tapi kamu mau belajar kan? Mau saya belajar. Kalau kamu mau belajar kamu di sini. Tapi saya nggak bisa gaji kamu besar. Kamu mau nggak? Saya bilang mau saya. Akhirnya saya di situ selama 3 bulan pertama tuh saya dididik sama dia tentang apa itu jurnalisme, apa itu wartawan, seperti apa itu berita. Dia mendidik saya selama 3 bulan dengan gaji waktu itu 600.000, 2010. Tapi saya sangat mensyukuri itu dan saya mendapat ilmu yang banyak sampai akhirnya saya dilepas ke lapangan, sampai akhirnya saya jadi penyiar radio waktu itu. Dan gaji bisa naik. Terus 2012 saya tidak salah, tiba-tiba ada pengumuman di koran Sindo waktu itu. Nah, dicari news anchor untuk TV lokal di sana. Saya sih nggak pernah memikirkan itu ya, karena nggak pernah kebayang saya akan jadi news anchor. Saya merasa saya tidak cantik gitu kan. Tapi manajer saya di radio bilang, "Nih loh, kamu ikut aja daftar ini." "Enggak, ikut aja, coba ya, kalaupun gagal juga nggak apa-apa, yang penting kan nyoba," kata dia. "Bener nih Pak?" "Bener, saya coba aja." Ternyata saya lolos. Itu di situ perjalanan mulai. Tapi waktu saya di radio itu saya juga akhirnya setelah jadi penyiar saya sering jadi MC acara-acara. Terus kemudian karena saya di sana membantu di marketingnya radio itu juga, banyaklah kerjaan kita di radio itu. Terus saya sama teman saya, sahabat saya almarhum, kita kemudian bikin satu badan usaha. Kita suka menghandle event-event yang kayak misalnya mereka bikin FGD, kita yang createin, atau ada perusahaan yang mau bikin iklan radio, kita yang bikinin iklannya. Nah saya kayak gitu dulu, jadi saya kerja semua nih, saya kerjakan selama itu. Jadi banyak hal yang kemudian saya belajar banyak di radio itu, makanya saya nggak akan pernah lupa almarhum Pak Asdar Muiz yang mengajari saya pertama kali tentang jurnalisme. Atau orang mau bikin kita mau bikin konferensi pers, saya yang create konferensi persnya, saya yang undang wartawan. Jadi saya berdua dengan teman saya almarhum sudah meninggal dunia, kita membuat usaha itu, bisnis itu bersama waktu di Makassar. So everything is getting bigger. Dan pada saat saya jadi penyiar TV lokal itu, saya seringlah melihat TV-TV nasional dan kemudian saya bercita-cita lah, suatu saat saya ingin di sana. And then one of my friend bilang gini, "Kamu kalau mau jadi presenter TV nasional di Jakarta, kamu harus S1. "Oh ya?" Bilang, "Iya." Duh, masa saya kuliahnya udah usia segini, 24 tahun waktu itu. Terus teman saya bilang, "Enggak apa-apa, kamu coba aja, kamu cari aja." Saya universitas negeri kan udah nggak bisa nerima. Cari universitas yang swasta. Banyak, saya nggak keterima. Akhirnya saya ketemu satu kampus yang kecil, namanya STIE Nobel, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel. Saya itu mau pergi kampus tuh udah maju mundur, malu ya kan, usia udah segitu baru kuliah kan. Bener kan, anak-anak orang-orang pada nanyain, "Kak kok baru sih kuliahnya, Kak emang masih ingat pelajaran sekolah?" Ya malu juga, tapi cita-cita saya untuk menjadi lebih besar dari hari itu lebih besar daripada rasa malu saya. So go ahead aja. Apakah saat itu banyak yang kuliah juga bukan di umur yang biasanya kan enggak, saya udah paling tua di situ. Paling tua di situ. Di situ paling tua waktu itu. Tapi oke lah teman-teman. Tapi enaknya adalah teman-teman saya itu orang-orang yang baik dan mereka support saya selalu, dan ya akhirnya kita bisa menjalaninya saya bisa kuliah dengan baik dan menyenangkan. Terus kemudian karir saya semakin bagus, bisnis yang saya bangun sama teman saya itu semakin bagus sampai akhirnya teman saya meninggal dan everything is getting better waktu itu. Terus saat kuliah berarti sambil kerja. Sambil kerja, dan untuk adik
mereka sudah lulus lulus juga. Sudah. Terus adik saya yang satu kerja waktu itu. Ya udah pada oke lah. Jadi saya waktu itu sudah mulai settle keuangannya. So saya udah mulai happy dengan keadaan gitu. Itu sih. Terus langkah selanjutnya Bu, ini gimana caranya proses Ibu bisa mendapatkan kepercayaan menjadi wakil menteri? Dan juga boleh share nggak Bu, dulu kan yang saya baca lah ya, kan saya cuma baca doang. Kan Mayor Teddy yang telepon katanya, gimana Bu saat itu? Gimana ya, saya juga agak shock ya saat saya langsung dibilangin. Setelah beberapa pertanyaan yang saya tidak pernah berpikir arahnya akan mengarah kepada saya jadi wamen, itu kan ada telepon itu kan ada banyak pertanyaan. Kamu gimana? Ini gimana? Itu gimana? Ya gini. And akhir dari telepon itu bukan akhir ya. And then bagian selanjutnya dari telepon itu adalah, oke, kamu jadi wakil menteri pariwisata ya? Hah? Apa? Saya ingat pertanyaan paling akhir sebelum masuk ke situ adalah begini. Kamu pernah nggak sih bercita-cita berkarir di luar jurnalisme? Dan saya jawab, ya ada lah, tapi mungkin beberapa tahun lagi kali ya. Jadi tapi kamu pengen ya? Ya saya rasa semua orang pengen ya. Oke, kalau gitu kamu jadi wakil menteri pariwisata ya? Itu gimana coba? Tapi sebelumnya belum pernah di briefing, nggak ada info apa? Nggak ada. Malam sebelumnya saya justru lagi melisting calon-calon menteri dan wamen untuk jadi narasumber saya. Taruh nama sendiri di situ. Tapi kalau misalnya saat itu nggak kebayang, kayak kira-kira apa yang mengakibatkan Ibu bisa mendapatkan tawaran seperti itu, gitu kan? Tapi kalau misalnya sekarang, kan mungkin bisa lebih gampang untuk melihat. Kira-kira quality apa yang orang tuh perlu tanam ke diri sendiri supaya mereka tuh bisa selalu kebuka gitu kesempatannya. Percaya diri. Ketika kamu confidence, kamu mengeluarkan aura yang luar biasa loh. Ya nggak? Ketika saya mau wawancara orang dan saya duduk dengan tidak percaya diri, narasumber saya bisa menggerus saya dan saya akhirnya masuk ke dalam atmosfernya dia. Selesai saya sebagai jurnalis. Apalagi Bu kira-kira kalau misalnya Ibu lihat pasti kan dari circle Ibu yang dulu 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, apa yang mengakibatkan teman-teman itu ada yang berhasil naik dan yang tidak berhasil naik gitu? Kayak apa ya pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang lagi di posisi Ibu 10-15 tahun lalu, apa yang mereka harus lakukan? Satu hal. Selalu persiapkan dirimu untuk menjadi sesuatu yang bahkan kamu tidak berani membayangkannya. Saya dulu waktu saya pengen banget jadi presenter TV nasional ke Jakarta. Saya sudah mencoba berkali-kali dan saya selalu gagal ditolak di Jakarta. Sampai pada titik di mana saya bilang, oke Tuhan, kayaknya rezeki saya memang cuma di Makassar aja nih, di level daerah. Kayaknya saya nggak bisa di level nasional nih. Nggak apa-apa, mungkin saya belum layak bagimu, bagi Tuhan ya. Saya bicara dengan Tuhan waktu itu. Mungkin saya belum layak bagimu gitu. Sehingga kamu ingin saya mempersiapkan diri lebih banyak. Saya berhenti mencoba ke Jakarta. Saya fokus membesarkan nama saya di Makassar. Saya fokus membuat diri saya itu menjadi one of the best journalist di Makassar, one of the best anchor di Makassar. Saya membuat diri saya menjadi seperti itu supaya orang di Makassar melihat saya. Ketika orang menyebut nama Niluh, orang tahu, oh Niluh, she's one of the best journalist di Makassar. Oh dia itu news anchor terbaik di Makassar. Saya fokus membuat diri saya menjadi seperti itu, ketimbang fokus menjadi ke Jakarta. Dengan seperti itu, saya tuh menjadi lebih percaya diri. Dan ketika saya sudah mulai percaya diri, saya selalu memperbanyak ilmu saya dan sebagainya. Saya bilang sama Tuhan, karena saya akan persiapkan diri saya Tuhan. Karena ketika itu datang, saya udah siap. Dan akhirnya 2018 Kompas TV itu mengajak saya ke Jakarta. Bayangkan kalau dari sebelum itu sampai dengan Kompas TV memanggil, saya tidak mempersiapkan diri saya akan jadi apa di Kompas TV Makassar, Jakarta. Nggak akan jadi apa-apa, saya nggak akan shining, simmering, splendid ya. Saya nggak akan bersinar, karena apa? Karena saya akhirnya memulai dari nol ketika ke Jakarta. Bukan memulai dari 5, bukan memulai dari 7.
kita tuh sering sekali, saya melihat ya orang-orang itu sering sekali ketika dia gagal, dia berhenti. Ketika dia gagal, dia berpikir bahwa ya udahlah, emang saya nggak cocok di sana, saya yang lain aja lah. Akhirnya apa? You start lagi dari nol. Padahal you udah di sini nih, angka lu udah 3 gitu. Sisa lu jalan lagi, lu nanti bisa 7. Maybe di 7 itu lo jadi 10. Knows gitu kan. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu yang tidak pernah orang lain mau pikirkan. Jadi kalau ada peribahasa yang bilang, ketika satu pintu tertutup, coba lihat berapa jendela yang terbuka. Itu benar. Bayangkan ketika saya ditolak-tolak sama TV-TV Jakarta waktu itu, dan saya berhenti. Udahlah, saya nggak berhenti deh. Jadi saya nggak memperkaya ilmu saya sebagai seorang jurnalis. Saya misalnya tiba-tiba alih profesi jadi administrasi. Berarti saya udah berhenti gitu. Nah, saya lihat orang-orang cenderung seperti itu. Dan itu memang butuh kesabaran gitu. Tapi sabar bukan berarti kamu berhenti. Sabar, jadilah sesuatu di mana di track yang kamu inginkan. Sama seperti saya ingin jadi jurnalis, saya ingin jadi anchor TV nasional. Saya di sini gitu, saya tetap di track itu, tapi di level lokal. Ketika saya di Jakarta, saya ingin, itu kan ada levelingnya ya, anchor TV, anchor program apa itu menentukan kasta kamu gitu kan, kalau di TV ya. Program ini, itu program prime time adalah kasta tertinggi bagi anchor. Ketika saya tidak ada di program prime time, saya punya cita-cita ke program prime time. Tapi saya somehow juga merasa, kenapa saya stuck di program yang tidak prime time ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya selalu belajar menjadi yang di prime time. Dan saya, meskipun program saya bukan program prime time, tapi saya menunjukkan kualitas diri saya sebagai orang prime time. Saya belajar dialog yang benar. Saya menguasai berita yang baik gitu. Jadi saya selalu, even saya tidak ditaruh di prime time, tapi saya akan menunjukkan kualitas prime time di program itu. Nah, itu yang sering orang tuh cenderung gini, ntar aja kalau gue di prime time baru deh gue menunjukkan kualitas prime time. Sekarang gue ya udah, karena programnya biasa aja, gue biasa aja. Ya udah, kamu menggagalkan dirimu sendiri dari sana. Itu yang selalu saya dalami selama ini. Gitu. Saya meskipun dialog saya itu dibilang, ini dialognya cuma di program Kompas Pagi yang orang nggak nonton gitu misalnya, saya akan tetap act as dialog di program prime time. Jadi maksudnya mempersiapkan diri itu maksudnya yes. Ya? Mempersiapkan diri itu maksudnya kalau misalnya kita di posisi ini, kita terus berikan yang terbaik, dengan terbaik. Dan jangan pernah berpikir, saya dari dulu selalu bilang sama, misalnya siapa yang bertanya sama saya, junior atau adik-adik nanya, saya selalu bilang begini, ketika kamu bekerja, jangan pernah berpikir memberikan yang terbaik untuk bosmu. Tapi selalulah berpikir memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ketika bosmu nih nggak lihat apa yang sudah kamu kasih yang terbaik, kamu tuh nggak kalah. Yang kalah itu dia. Karena apa? Ketika kamu keluar dari sana, kamu keluar dengan kepala tegak. Dan kamu bisa membawa value itu ke tempat lain. Dan tempat lain bisa melihat value itu. Dan kamu misalnya di sini kamu nggak dikasih program prime time. Tapi ketika kamu pindah ke TV lain karena kamu menunjukkan kualitas prime time, kamu langsung dikasih program prime time. Kamu udah melompati berapa orang. Iya kan? Itu yang orang selalu merasa, saya udah kerja yang baik tapi saya nggak dikasih ini. Akhirnya dia menurunkan kualitasnya sendiri. Nah itu tuh salah, aku bilang. Kamu harus tetap menunjukkan kualitas terbaik. Kalau nggak dilihat, kamu keluar dengan kepala tegak, bukan kepala nunduk gitu. Ya kan? Setuju. Ya. Banyak yang membataskan diri. Ya, soalnya kan ada argumen di seberangnya adalah, saya udah memberikan yang terbaik, udah go above and beyond gitulah. Tapi gaji saya nggak dinaikin. Gitu. Saya selama di Kompas TV nggak pernah minta kenaikan gaji. Tapi saya nggak pernah menurunkan kualitas diri saya. Waktu itu ya, saya nggak. Kalau ditanya ke manajerial, saya ada orang yang nggak pernah, kok gaji saya nggak naik, saya minta kenaikan gaji. Tapi gaji saya naik dengan sendirinya ketika kantor melihat kualitas saya dan saya naik gitu. Jadi saya nggak pernah waktu itu. Jadi pada saat kemudian saya jadi produser, dari reporter jadi produser, dicek, gaji Niluh segini, saya dinaikin gajinya. Kemudian ketika saya punya program sendiri, saya juga dinaikin. Artinya apa? Karena ya tadi value tadi. Saya ingat satu ketika saya dipanggil, ketika saya udah punya program sendiri, saya dipanggil sama bos saya ke ruangannya. Dan dia bertanya begini, Niluh jadi gimana?
Karena waktu itu share program saya Nilu itu waktu itu bagus banget ya. Kita waktu itu edisi perdana kita rating 1 dengan share yang luar biasa waktu itu, karena itu kerja tim yang luar biasa juga saat itu. Dan saya ditanya, jadi Nilu gimana Pak? Mas, sama yang Mas kan, ya gimana ini, wah, gini, pasti kamu punya keinginan kan? Dia bilang itu, keinginan apa ya Mas? Saya tahu dia mengarah mau membicarakan, kamu mau memancing saya untuk saya minta gaji. Saya bilang, gimana Mas? Ya kamu pasti kan punya keinginan, pasti kan sekarang pasti punya kebutuhan untuk nenek-nenek. Akhirnya saya bilang gini, Mas, kalau Mas mau bilang atau mau minta supaya saya minta kenaikan gaji, saya nggak akan minta kenaikan gaji. Mas tahu value saya, silahkan aja sendiri. Tapi tim saya tolong diperhatikan, karena mereka yang bekerja untuk program ini. Saya cuma bilang begitu. Kenapa ibu gak punya sebuah, oke, ini kan menarik kan orang ada beberapa cara berpikir yang berbeda-beda nih. Ada yang berpikir, ya kalau misalnya saya memberikan segini, harus dong kasih, kalau misalnya enggak, saya mendingan keluar aja. Ngapain saya di sini? Orang di sebelah bisa bayar saya segini kok, lebih tinggi gitu kan. Kenapa saya tidak melakukan itu? Iya, kenapa? Karena saya tidak suka membebani diri saya. Kalau saya minta sesuatu, dia bisa juga meminta sesuatu sama saya. Saya nggak mau terbebani dengan hal seperti itu. Dan saya selalu percaya, ya Kompas itu memberikan saya berapa sih misalnya gitu. Perusahaan ini memberikan saya berapa sih. Tapi di luar daripada itu, Kompas sudah mengangkat derajat saya loh. Memberikan saya layar yang sebesar itu. Membuat saya dikenal. Menaikkan status sosial saya. Di luar daripada itu, dengan orang-orang mengenal saya bisa jadi narasumber, saya bisa jadi moderator, saya bisa jadi apa, dan itu dibayar berkali-kali lipat daripada gaji yang diberikan Kompas sama saya. Kenapa saya harus minta lebih dari Kompas dari apa yang sudah Kompas beri buat saya? Ya kan? Rezeki itu nggak selalu datang dari satu tempat. Tapi kita harus selalu, saya utamanya, saya tidak mau bilang semua orang, tapi saya secara pribadi selalu berupaya melihat apa sih value yang diberikan oleh satu tempat buat saya. Bagi saya, yang dulunya hanya pemetik buah, yang dulunya sekolah saja nggak bisa, tapi Kompas membuat saya punya layar, punya nama besar, punya program sendiri, itu udah melampaui apa yang saya inginkan gitu. Dan saya tidak boleh menuntut lebih dari apa yang sudah Kompas kasih buat saya. Dan Kompas yang kemudian membuat saya punya nama besar itu membuat saya menjadi dilirik untuk menjadi seorang wamen. So, kita nggak perlu menilai semuanya dengan duit gitu. Tapi kita melihat value-value yang kemudian dia sudah tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Apa advice Ibu buat teman-teman yang lainnya yang udah berusaha semaksimal mungkin, habis itu mungkin case dari perusahaannya berbeda nih. Mungkin bosnya itu nggak fair, mungkin nggak naikin salarinya atau tidak menyesuaikan seperti yang selayaknya. Atau mungkin ya nggak punya kesempatan itu gara-gara emang secara perusahaan mentoknya di situ, omset perusahaannya mungkin nggak bertumbuh, gimana dia bayar timnya gitu kan. Apa kayak saya dalam hidup itu hanya 2, hitam atau putih, saya nggak mau di abu-abu. Kalau saya selalu bilang gini, stay or leave it, that's your choice ya. Tapi choice itu kamu harus timbang dengan baik. Ketika kamu leave it, timbang nih, dengan benar-benar timbang. Maksudnya gini, kalau saya tinggal, gaji saya segini, apakah dengan saya pergi, saya akan mendapatkan lebih atau tidak? Kadang tuh kita lupa, kita terlalu emosional, kita lupa. Saya memang gajinya segitu dengan saya tinggal di sini, tapi saya punya keleluasaan yang lain. Atau saya stay di sini, saya hanya gajinya memang bagus, tapi saya tidak punya kenyamanan emosional misalnya. Leave it. Selalu stay or leave it. Pilih dan pertimbangkan dengan baik. Saya nggak pernah, kalau kamu mengeluh gajimu kecil dan kamu merasa sangat tidak bahagia dan sangat menderita, keluar. Ambil resiko keluar itu. Tapi kalau kamu ngerasa, iya gaji ini kecil memang, tapi oke, ada sedikit kebahagiaan yang membuat saya bahagia, stay di sana. Ini sama seperti kita punya hubungan. Kita pacaran misalnya dengan orang, kita bahagia sama orang itu, gitu. Kita sama orang itu tidak terlalu bahagia, tapi pergi juga sakitnya lebih banyak daripada tinggalnya. Ya tinggal aja dulu, ya kan? Gitu kan. Jadi meskipun itu sedikit, tapi bahagia itu harus dihitung, value-nya itu harus dihitung gitu. Itu sih prinsip saya selama ini. Terus setelah Ibu jadi wakil menteri,
perubahan apa yang Ibu paling rasakan gitu? Mungkin apalagi kalau misalnya kita tarik dari ujung ke ujung, mungkin apa ya? Mungkin kalau misalnya saya lihat dari profil wakil menteri atau menteri, nggak ada yang mulai dari Ibu kan? Tapi ya kan? Kalau saya Apa yang paling berubah? Tiba-tiba semua orang adalah teman saya. tiba-tiba jadi baik semua. Tiba-tiba semua teman Tiba-tiba saya. yang 10 tahun nggak kontak jadi kontak. Jadi kontak. Atau yang paling terasa adalah tiba-tiba semua di-provide. Contohnya saya datang ke sini. Oh, tiba-tiba di sini udah ada aja yang nungguin saya. Oh, tiba-tiba saya punya makanan dibedakan sendiri. Meskipun saya nggak suka dibedakan gitu. Saya sampai detik ini, mau saya sama driver saya, mau saya sama siapapun, saya makan satu table bareng. Saya makan apa, tim saya harus makan apa. Mau dia driver mau apa, kalau saya makan di restoran, dia harus makan di restoran. Saya berusaha untuk apa? Untuk tidak tinggi hati. Saya selalu berdoa sama Tuhan, jangan pernah bikin saya tinggi hati. Jadi saya selalu rendah. Tapi yang paling terasa itu, kamu mau ngapain tiba-tiba ada. Baru saya ngomong, kayaknya es podeng enak nih. Bentar lagi tuh es podeng ada di meja saya. Saya berhati-hati dengan apa yang saya bilang. Itu yang paling terasa. Walaupun kadang-kadang gak ada inginan, cuma ngomong doang. Cuma ngomong tiba-tiba doang. Aduh, kayaknya saya butuh cermin deh. Tuh cermin ada bentar lagi di meja saya. Itu yang paling terasa. Tapi di luar daripada itu, yang itu yang ya ringan lah ya, joke lah ya. Tapi yang paling terasa adalah social life saya. Itu sangat berbeda akhirnya. Pada akhirnya ya. Karena saya harus berhubungan dengan orang-orang on the high level, berarti saya harus bersikap dan berbicara dengan sangat berbeda. Berhati-hati. Apakah boleh sharing kayak gimana pengalaman Ibu di Kompas atau di jurnalisme sebelumnya itu mempersiapkan Ibu untuk posisi itu? Saya beruntung saya wartawan sebelumnya, karena dengan wartawan saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berpengaruh. Itu menguntungkan saya gitu, dan mungkin itu juga yang membuat saya sampai ada di level yang sekarang ya. Dan jaringan itu sangat penting. Saya dulu waktu saya masih di radio itu, saya bertemu dengan salah satu top level manager di perusahaan BUMN yang mengajarkan saya tentang itu. Dia bilang sama saya bahwa, Niluh, kamu harus belajar dari sekarang bahwa jaringan itu adalah hal yang paling penting. Nggak peduli bagaimanapun suatu saat kamu akan membutuhkan jaringan itu. Dan itu yang terjadi sekarang gitu. Dan itu yang saya pelajari selama saya jadi wartawan. Saya jadi wartawan, saya dengan narasumber saya selalu memposisikan mereka. Tidak di atas saya, pun tidak di bawah saya. Saya dengan siapapun, mau politisi apapun, saya biasa kita ngopi bareng, kita cerita, kita as a friend. Sehingga saya juga bisa dapat banyak informasi, mereka jadi percaya dengan saya juga punya jaringan gitu. Itu yang selalu saya jaga sampai sekarang. Mungkin yang saya pengen tanya juga ini Bu, kan pasti orang-orang kalau misalnya backgroundnya itu dari yang biasa, mereka pengen upgrade diri. Mereka mau dong berteman dengan orang-orang yang di atas juga gitu. Gimana Bu cara orang supaya bisa berteman dengan orang yang di level tersebut? Kayak perbedaannya apa emangnya? Ya perbaiki kualitas circle kita aja. Kita ingin jadi apa, ingin ada di mana, ya di situ circle kita. Kita berkenalan dengan orang-orang yang ada di level itu. Tapi jangan juga melupakan orang-orang yang selama ini support kamu gitu. Aku tuh selalu orang menteri-menteri dan wamen yang ada sekarang itu rata-rata adalah most of them adalah berkawan dengan saya. Karena apa? Karena mereka narasumber saya dulu, sering saya ngopi bareng, saya apa. Itu jadi memudahkan kerja saya sebagai wamen juga saat ini. Karena jadi gampang in touch dan sebagainya. Kita jadi telepon-teleponan untuk bahas program bersama, kolaborasi bersama gitu. Tapi yang paling penting itu tadi, kita boleh bersosialisasi tapi sharp gitu loh. Kita bikin sharp gitu. Oh, kita ingin bersosialisasi dengan orang yang jenis bagaimana, sesuai dengan diri kita gitu, yang kita mau jadi apa gitu. Jangan bablas semuanya, akhirnya kita jadi nggak fokus gitu. Kalau saya sih begitu. Oh, saya ingin berteman dengan level orang yang begini, karakter yang seperti ini, ya udah kita pelajari, akhirnya kamu akan tahu kok, polanya akan ketemu sendiri gitu. Dan ketika saya jadi woman ini juga banyak teman-teman yang di circle saya itu yang kemudian mereka banyak menasehati saya, oh ini gini, kamu harus begini. Dan itu saya pegang sampai sekarang, dan ternyata benar yang mereka bilang. Dan mereka adalah orang-orang high level di
di sini, di negara ini gitu. Mungkin pertanyaan saya terakhir buat teman-teman yang di daerah-daerah gitu kan, dan juga lagi mencari kesempatan lah supaya bisa maju gitu. Boleh nggak minta final tips and advice, terutama yang masih muda-muda, mereka mungkin masih di umur SMA seperti waktu dulu ibu gitu. Apa Bu supaya mereka bisa mengubah masa depan mereka? Belajar untuk menjadi manajer yang baik untuk diri sendiri. Manajer yang baik untuk diri sendiri? Ya. Apa tuh maksudnya? Manajer itu tugasnya mengatur kan. Kita harus belajar untuk mengatur diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Dan lebih baik dari hari ini atau menjadi sukses itu tidak harus menjadi saya, tidak harus menjadi Leon. Tidak harus menjadi Dian Sastro. Tidak harus menjadi Raffi Ahmad. Tapi menjadi dirimu hari ini gajinya 1 juta, besok jadi 2 juta itu juga lebih baik loh. Kan? Belajar jadi manajer yang baik apa? Mengatur schedule-mu sendiri, schedule untuk sukses jangka pendek, jangka panjangmu apa? Targetmu tuh harus ada, jangan sampai nggak punya target. Saya ingin berkarir di sini, kalau saya ingin berkarir menjadi seperti ini, saya harus ngapain untuk mencapai itu? Saya harus belajarnya apa untuk ke sana? Saya mau jadi jurnalis, saya harus belajar apa untuk jadi jurnalis itu? Kedua, jadi manajer keuangan yang baik untuk diri sendiri. Ini paling penting. Saya selalu memanage keuangan saya dengan sangat detail. Kalau saya mau memiliki uang segini, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai uang segini? Berapa saya harus nabung, berapa saya harus investasi, berapa saya harus ini. Dengan saya punya gaji segini, berapa yang bisa saya investasikan, berapa yang bisa saya pakai makan, berapa yang bisa saya pakai untuk bersosialisasi, dan berapa yang bisa pakai untuk hedonisme hidup saya. Saya selalu melakukan itu, dan sampai sekarang saya selalu punya saving. Dan kalau limitnya sudah, misalnya ini saya punya rekening, ini rekening untuk sehari-hari, ini rekening untuk darurat, ini untuk saving saya selama jangka waktu sekian tahun. Jadi saya punya saving 1 tahun, punya saving 2 tahun, dan seterusnya. Dengan nilai-nilainya sendiri sesuai dengan hitungan saya gitu. Itu paling penting loh. Jangan sampai hari ini kamu banyak duit, besok kamu nggak ada duit, kamu habis gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Really appreciate your time. Terima Thank you so kasih much.